Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika bihaqqi mamsyaya hadha ilaika fa inni lam akhruj bataran wala asharan wala riya'an wala sum'atan wa innama kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a maradatik as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfirali dunubi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala Syekh al-Musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasafara ila alamil qudrati wa ra'a fiha minal ajaibi mastahqara fiha ma qablahu wa sa'alaha an tahrikil yamini. Lantas Salik pergi ke alam kudrah dan ia melihat di dalamnya, di alam kudrah, berupa keajaiban-keajaiban. Apa di antara keajaiban-keajaiban itu bukan minil bayan itu, tapi litab'id. Dan ia melihat di dalamnya, di antara keajaiban-keajaiban, apa yang ia anggap remeh dari apa yang sebelumnya. Dan ia bertanya, dari apa yang sebelumnya. Fiha tadi sudah diterjemah. Di dalam alam kudrah. Ya, coba diulang. Dan ia melihat di dalam alam kudrah, di antara keajaiban-keajaiban, apa yang ia anggap remeh di dalamnya dari apa yang sebelumnya. Dan ia bertanya kepada alam kudrah tentang pergerakan al-yamin. Baik. Fahimtum? Ya, belum selesai soalnya. Tarjim. Lantas Salik pergi ke alam kudrah dan dia melihat di dalamnya, di antara keajaiban-keajaiban, yaitu apa yang ia anggap remeh di dalamnya, sesuatu yang sebelumnya. Dan ia ini sebentar ya, saya kok iskal ini. Ma qablahu itu kalau terjemahannya Ustadz Muzaki tadi seolah-olah ada minnya ya, di antara apa yang sebelumnya, begitu ya. Itu munculnya di antara itu dari apa? Di sini kan tidak ada. Di tempat antum ada mimma begitu. Tidak ada. Terus di antara tadi itu muncul dari mana antum itu? Tidak ada. Tidak, antum tadi di antara itu berarti kira-kira begitu. Nah, ini iskalan ini. Wa ra'a fiha minal ajaibi mastahqara fiha ma qablahu.
mastahqara fiha, istahqara itu kan butuh kepada objek ya, butuh maf'ul ya. Ini ma itu istahqara fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya'udu ila ma. Fiha, kemudian fiha ini jar majrur ya, ta'alluqnya kepada ma. Terus ma qablahu ini la'allahu maf'ulnya istahqara, maf'ulnya istahqara. Waro'a, dan Salik melihat fiha di dalam alamul qudrah minal ajaibi, di antara keajaiban-keajaiban, melihat mastahqara, apa yang ia itu menganggap rendah, remeh, fiha di alam qudrah, maqablahu kepada apa yang sebelum alamul qudrah. Coba ya, nanti sementara pakai ini, nanti kita lihat. Anda belum baca sampai akhir maksudnya bagaimana, sebab itu antum tadi kalau pakai di antara itu istahqara kan fa'ilnya antum Salik ya, ya Salik. Ya sementara pakai yang anak tadi sambil ngelihat ini lanjutannya alinea ini apa. Taib tarjim. Lantas Salik pergi ke alam qudrah dan ia melihat di dalamnya di antara keajaiban-keajaiban, yaitu sesuatu yang menganggap remeh di dalamnya apa yang ada sebelum alam qudrah. Dan ia bertanya kepada qudrah tentang menggerakkannya al-yamin. Lanjut. Faqalat innama ana sifatun fas'alil qadira idil uhdatu 'alal mausufati la 'alas sifati. Lantas Qudrah menjawab, aku hanyalah sifat, maka tanyakanlah kepada Qadir yang berkuasa. Karena tanggung jawab itu berada di atas hal-hal yang disifati, bukan terhadap sifat. Taib tarjim. Lantas Qudrah menjawab, aku hanyalah sifat, maka bertanyalah kepada Al-Qadir yang mampu, yang berkuasa. Karena tanggung jawab itu atas hal-hal yang disifati, bukan atas sifat-sifat. Taib lanjut. Inda hadza kada an yazigha wa yutlaqa bil jara'ati lisanus su'ali fathubbita bil qawli thabiti wa nudiya min wara'i suradiqatil hadrati la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yaf'alu wa hum cek tawailuni. Ulang baca ayatnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Lah, oh no. Ketika ini
hampir, menyimpang, dan memutlakkan dengan berani bahasa yang digunakan. Lantas, sebentar, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan mana bahasa yang digunakan? lisanus su'ali. Lisanus su'ali itu bahasa yang digunakan. Lisan untuk bertanya. Ya, kok jauh sekali bahasa yang digunakan dengan lisanus su'al, maknanya jauh sekali itu. Bahasa yang digunakan dengan lisan pertanyaan. Kan jauh itu. Lanjut. Lantas ditetapkan dengan qaul yang tetap dan dipanggil dari belakang pentas-pentas Allah. Siapa yang ditetapkan dan siapa yang dipanggil? Salik. Terus lanjut. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia lakukan, sedangkan mereka dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Mereka dipertanyakan. Mereka ditanya. Mereka ditanya, nggih. Tarjim. Ketika ini hampirlah si Salik menyimpang dan dimutrakkanlah lisan pertanyaan itu dengan berani. Lantas si Salik ditetapkan dengan perkataan yang tetap dan ia dipanggil dari belakang pentas-pentas hadrah. Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, sedangkan merekalah yang ditanya. Lanjut. Faghashiyathu haibatul hadrati fakharra sa'iqa yattaribu fi ghashiyatihi muddatan. Lantas dia dipingsankan oleh kewibawaan al-hadrah, maka dia jatuh pingsan. Dia kacau di dalam kepingsanannya muddatan, beberapa saat. Tarjim. Lantas dia dipingsankan oleh hebatnya al-hadrah, kewibawaan al-hadrah. Lalu dia terjatuh pingsan, dia kacau di dalam pingsannya beberapa waktu. Lanjut. Falamma afaqa qala subhanaka ma a'zama sya'nak tubtu ilaika wa tawakkaltu alaika wa amantu bi annakal malikul jabbarul wahidul qahharu fala akhafu ghairaka wa la arju siwaka wa la a'udzu illa bi afwika min iqabika wa bi ridhaka min sakhatika. Lantas tatkala ia sadar, ia berdoa, Maha suci Engkau, alangkah agungnya perangaimu. Aku bertaubat kepadamu dan aku bertawakal kepadamu, dan aku beriman dengan bahwasanya Engkau adalah Raja yang maha perkasa, yang maha esa, yang maha memaksa. Lantas aku tidak takut maka aku tidak takut kepada selainmu, dan aku tidak berharap kepada selainmu, dan aku tidak memohon pertolongan kecuali dengan ampunanmu dari siksamu, memohon perlindungan kecuali
dengan ampunanmu dari siksamu dan dengan ridhamu dari murkamu. Ya. Fasafara, maka salik, penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, pergi ila alamil qudrati, menuju alam kudrah. Satu alam di antara alam-alam yang dilintasi oleh jiwa hingga bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bernama alamul qudrah. Waro'ah, dan salik itu memandang fiha, di dalam alamul qudrah, minal ajaib, di antara keajaiban-keajaibannya, ia memandang mastahqara fiha, perkara di dalam alamul qudrah itu yang menjadikan remeh ma qablahu, apa-apa yang ada di sebelum alam tersebut. Fahimtum? Fahimtum? Kamu masuk ke SMA. Ini satu alam di antara alam pendidikan yang ada di negara kita. Ini mungkin bisa volumenya dibesarkan lagi ya, biar saya tidak teriak-teriak dikit, agak capek. Sudah? Sudah? Lagi, besarkan lagi. Masih agak ngoyo saya. Ya, tadi itu. Bismillah, Bismillah. Taib. Kita ambil perumpamaan. Seumpama pendidikan di negara kita ini, kita anggaplah itu alam-alam. Ada alam TK, ada alam SD, ada alam SMP, ada alam SMA. Itu setiap kalian pindah alam, maka alam sebelumnya itu terlihat remeh. Paham? Ya, sama seperti itu. Di alam SMP, di sana di antara keajaiban-keajaibannya, ajaib ini artinya hal-hal yang membuat kamu takjub. Itu kamu menemukan perkara-perkara yang menjadikan alam SD itu remeh bagi kamu. Paham? Seperti mungkin di alam SD itu pelajarannya tidak ada pelajaran fisika, tidak ada pelajaran kimia seumpama. Kapan fisika kimia itu pertama? SMA. Ketika kamu masuk SMA, kamu mendapatkan pelajaran fisika, pelajaran kimia. Ini adalah apa yang kamu temukan di alam SMA, dan apa yang kamu temukan ini membuat apa yang sebelumnya alam SMA ini menjadi remeh bagi kamu. Fahimtum? Tayyib. Wasa'alaha, dan dia bertanya kepada Al-Qudrah an tahrikil yamini, mengenai penggerakan terhadap tangan kanan. Faqalat,
Lalu Al-Qudroh berkata, ketika ditanya, dia menjawab, innama ana sifah, semata-mata aku ini hanyalah sebuah sifat. Qudroh kan sifat. Fas'alil qadir, maka jangan tanya kepada saya, tanyalah kamu kepada zat yang memiliki qudroh, zat yang saya ini melekat pada zat tersebut. Fahimtum? Yang saya ini melazimi zat tersebut. Fahimtum? Jelas ya? Jadi jangan tanya saya, wong saya sifat. Faham? Seumpama saya ini bakhil, bakhil itu sih sifat. Kamu nanya kepada kebakhilan saya, kenapa kamu kok tidak mau memberikan uang kepada orang yang membutuhkan? Kebakhilan saya ini bertanya kepada, menjawab dia, menjawab kamu. Yo, jangan tanya saya, wong saya ini sifat. Kamu tanya kepada Murtadho, dia itu adalah orang yang bakhil, yang disifati. Faham ini? Kenapa? Idil uhdah, karena pertanggungjawaban atau beban pertanyaan itu dia ada alal mausufat. Ya, kadang-kala jar-majrur itu hadzafnya harus dimunculkan, kadang biar faham. Tadi tidak dimunculkan. Apa tadi terjemahannya? Idzil uhdah, karena tanggung jawab itu tadi tidak ada beradanya, langsung di atas. Nah, kadang-kala orang bingung ya. Jar majrur itu ada yang dihadzaf. Apa hadzafnya? Mahdhufnya apa? Apa mahdhufnya? Jar majrur itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mustaqir. Mustaqirrun ala al-masnu'at atau kainun ala al-masnu'at. Fahimtum? Idzil uhdah, karena al-uhdah, pertanyaan atau beban tanggung jawab itu, kain adalah sesuatu yang ada, ala al-mausufat, atas perkara-perkara yang disifati, yang dilekati sifat-sifat. Paham ya? Atau mustaqir, menetap, karena al-uhdah itu dia menetap alal mausufat, gitu ya. Kadang-kadang harus dimunculkan hadaf-hadafnya, tapi tidak muncul, wong gak ro kok ya berarti muncul ya. Ya, taib. Idzil uhdatu alal mausufat. Maksudnya bagaimana? Loh, kalau nanya jangan tanya ke saya ini tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Ya tanya sama yang dilekati oleh sifat itu. Kalau konteksnya orang bakhil tadi, si bakhil kebakhilan berkata, ada orang yang pelit, ada pelit, kepelitan. Si kepelitan ini berkata, loh, ya jangan kepada saya nanyanya, sebab beban tanggung jawab itu bukan berada atas saya, tapi berada atas orang yang pelit, bukan atas kepelitan. Faham? Taib. Idzil uhdatu alal mausufat, la ala sifat, bukan pada sifat-sifat. Al-uhdah, beban tanggung jawab atau pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah sesuatu yang ada pada sifat-sifat, tapi tanggung jawab itu dibebankan, bebannya ada pada perkara-perkara yang mengandung sifat-sifat tersebut. Fahimtum? Lah kalau qudroh, ya tanya kepada al-qadir.
indah hadza, di sisi ini, pada level ini, di titik ini, keadaan yazigha, si Salik itu hampir saja terpeleset, hampir tergelincir. Wa yutlaqu bil jara'ati lisanu su'ali, dan lisan pertanyaannya itu dilepaskan dengan keberanian. Ya. Terlepas lisanul su'alnya itu, dia kan tadi bertanya kan? Bertanya. Lah, lisanul su'alnya Sa'il ini dikatakan terlepas. Dilepaskan, siapa yang melepas? Ya si Sa'il. Dengan keberanian. Maksudnya cek kendele kon takon ngono iku. Fahim tum? Paham ya? Taib. Fathubbita bil qauli tsabit. Lalu dia dikokohkan dengan ucapan yang kokoh. Wanudia, dan ia dipanggil min warai suradiqatil hadrah, dari balik pentas-pentas kehadiran. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Maksudnya begini, ketika itu dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilham, dilintaskan dalam hatinya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la yus'alu. Allah Subhanahu wa taala bukanlah sosok yang ditanya amma yaf'alu, terhadap apa yang dia perbuat. Ya apa maksudnya? Ya ini maksud hampir tergelincir itu. Hampir saja dia melepaskan pertanyaan secara berani. Al-Qadir siapa? Allah. Dia hampir saja ketika si Kudroh ini berkata kepada dia, kamu jangan tanya saya, tanya saja kepada Allah. Dia hampir bertanya kepada Allah. Kalau nanya kepada Allah tergelincir. Paham tum? Karena ayat Al-Quran menjelaskan Allah itu tidak ditanya atas perbuatannya. Fahim tum? Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Ini kalau dia bertanya kendel bil jaro'ah yutlaku lisanul su'al, kok berani dia bertanya kendel takon, nah, ini dia tergelincir. Tapi oleh Allah dia dikokohkan, tidak sampai bertanya, dan kemudian dia diberi ilham. Maksudnya dia diseru dari balik pentas-pentas hadroh, itu adalah dia diberi ilham, dia diingatkan terhadap firman Allah Ta'ala bahwasannya Allah Ta'ala ini la yus'alu, tidaklah ditanya amma yaf'alu, tentang apa yang dia lakukan. Sebaliknya wahum yus'alun, tapi mereka makhluk-makhluk Allah ini adalah orang-orang yang ditanya. Nah, ketika dia teringat dengan firman ini, faghasyiyatu haibatul hadrah. Ayat ini, haibahnya ayat ini tadi itu membuat dia ini pingsan. Membuat dia semaput. Fakharra, lalu dia tersungkur so'ikan, pingsan, yataribu fi ghasyiyathu muddah. Ya dia pingsan, dia ingat. Untung saja begitu, saking dia menemukan haibah. Jadi Allah membuat dia itu bisa merasakan haibahnya Al-Quranul Karim, haibahnya kalamullah dalam ayat tadi itu. Sehingga dia ketakutan sampai pingsan. Fahimtum? Falamma afaqa, lantas tatkala dia siuman, sadar, qala, dia mengatakan, subhanak, maha suci engkau. Dia sudah menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang tidak berani lagi sekarang. Subhanak, maha suci engkau. Ma'azama sya'nak, sungguh betapa agungnya keadaanmu.
tubtu ilaika, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkaltu alaika, sekarang dia pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya karena sudah pada ujungnya. Sudah pada muaranya di sini. Dari pertanyaan yang kita baca sejak awal itu, di sini sudah dia. Di sini dia tidak mungkin bertanya lagi. Dia ingat sama ayat ini, paham ya? Dia ingat. Ya ini tauhid. Tauhid itu seperti itu. Ya Allah Ta'ala tidak ditanya atas apa yang dia atas apa yang dia perbuat. Tidak ditanya. Wa amantu, dan dia berikrar lagi bahwasannya dia beriman bi annakal malik al-jabbar al-wahid al-qahar. Dia beriman, berikrar bahwasannya dia percaya dan membenarkan bahwa Allah itu adalah al-malik, raja di raja, al-jabbar yang perkasa, al-wahid yang esa, al-qahar yang memaksa. Karena sekarang dia sudah sampai pada titik itu, lalu dia mengatakan fala akhafu ghairaka, maka sekarang aku sudah tidak takut lagi kepada selainmu, karena dia tahu semuanya ini itu muaranya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-Qadir, al-Malik, al-Jabbar, al-Wahid, al-Qahar. Dia zat yang satu-satunya memaksa segala sesuatu ini. Satu-satunya yang berbuat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak takut kepada selainnya. Karena yang selain Allah taala itu tidak punya daya dan upaya sama sekali. Dia tidak takut pada titik ini. Wala arju siwaka, dan aku tidak memohon, berharap kepada selainmu. Apa yang bisa diharapkan dari selain Allah? Tidak ada. Wong semuanya itu Allah. Fahimtum? Wala a'udzu illa bi'afika min iqabika, dan aku tidak berlindung kecuali dengan ampunanmu. Dengan ampunanmu lah aku berlindung dari siksa-siksaanmu. Wa biridhaka min sakhatika, dan dengan ridhamu aku berlindung dari murkamu. Jadi di titik ini, inilah hakikat tauhid. Dia tahu ternyata ujung dari segala ujung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Jelas ya? Taib. Sudah ya tadi terjemah ya? Ada lagi? Taib, lanjut. ونرجع إلى الغرد ونبين معنى التوكل فنقول التوكل هو اعتماد القلب على Ini harus ada hamzah wasal, ada hamzah al-qata. Kalau hamzatul wasal bacanya ya diwasal, bukan huwa i'timadu, bukan begitu, bukan ya. Jadi masdarnya apa ini? i'timad. Masdarnya khumasi. Masdarnya khumasi itu dengan wazan ini, itu dia hamzanya pasti hamzah wasal, bacanya wa'timadul qalbi, begitu. Fanaqulu at-tawakkulu huwa i'timadul qalbi 'ala al-wakili wahdah lil 'ilmi bi annahu la yakhruju syai'un 'an 'ilmihi wa qudratihi wa anna ghayrahu la yaqdiru 'ala durrihi wa naf'ihi kama sabaqa. Dan kami kembali kepada tujuan dan menjelaskan makna tawakal. Maka kami mengatakan tawakal itu adalah ketergantungan hati kepada Allah, bersandarnya hati, bertopangnya hati. Tawakal adalah bersandarnya hati kepada Zat yang maha memelihara saja. Al-Wakil, memelihara, penolong. Menolong. Karena mengetahui bahwasannya tidak keluar sedikit pun dari, karena ilmu. Coba sih diulang yang enak. Fanaqulu, maka kami mengatakan, at-tawakkulu, tawakal itu huwa i'timadul qalbi, ia
adalah bertopangnya hati alal wakili kepada al-wakil sang penolong wahdahu saja, lil ilmi karena ilmu, bi annahu bahwasannya dia begitu. Ini dhamiru sya'an ya, bahwasannya begitu. Karena ilmu bahwasannya ia Fanaqulu maka kami mengatakan tawakal itu adalah bertopangnya hati kepada zat yang menolong saja. Karena ilmu itu bahwasannya tidak keluar sedikit pun kok dari karena ilmu itu sih? Karena ilmu bahwasannya ia tidak keluar sedikit pun dari ilmunya dan kekuasaannya, dan bahwasannya selain Allah Ta'ala itu tidak mampu atas membahayakan dan memberikan kemanfaatan sebagaimana yang telah lalu. Ya, fahimtum wa narji'u, dan kita kembali ilal gharadi kepada tujuan, wa nubayyinu, dan kita menjelaskan makna tawakkuli, makna tawakal. Fahimtum? Jadi setelah perumpamaan-perumpamaan yang amat panjang, Al-Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk kembali lagi kepada tujuannya, yaitu tentang makna tawakal dan penjelasan tentang hal tersebut. Fanaqulu, maka kami, kata Al-Imam Al-Ghazali, mengatakan, apa sih tawakal itu? At-tawakkul, tawakal itu huwa i'timadul qalbi, bertopangnya hati alal wakili kepada sang penolong wahdahu saja, lil ilmi. Kenapa kok bisa terjadi seseorang hatinya bertopang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja? Karena ilmu. Fahimtum? Ilmu tentang apa? Bi annahu, bahwasannya la yakhruju syai'un, tidak ada sesuatu pun keluar an ilmihi, dari radar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, dan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Dan karena ilmu bahwasannya anna ghairahu, bahwa selain Allah itu la yaqdiru ala dhurrihi, tidak mampu untuk membahayakan dia, wa naf'ihi, dan memberikan manfaat kepada dia. Fahimtum? Kama sabaqa, sebagaimana apa yang telah dijelaskan pada penjelasan yang lalu. Taib, tarjim. Dan kami kembali kepada tujuan dan menjelaskan makna tawakal, maka kami mengatakan tawakal adalah bertopangnya hati kepada sang penolong saja, karena ilmu bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmunya Allah dan kudrahnya Allah, dan bahwasannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mampu untuk membahayakannya dan memberinya manfaat, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Taib. Ada lagi? Lanjut. Bayanu ma qalahu syuyukhu fit tawakkuli. Qala Abu Musa ad-Daili, qultu li Abi Yazid, mat tawakkul? Faqala ma taqulu anta? Qultu inna ashabana yaquluna law anna as-siba'a wal afa'i an yaminika wa yasarika ma taharraka lidzalika sirruka. Penjelasan mengenai apa yang dikatakan para imam mengenai tawakal. Berkatalah Imam Abu Musa ad-Daili,
Aku berkata kepada Imam Abu Yazid, apa itu tawakul? Beliau menjawab, apa yang kamu katakan? Aku berkata, sesungguhnya para sahabat kami mengatakan, andai kata bahwasannya binatang buas dan ular-ular berada di samping kanan dan di samping kirimu, maka tidakkah hatimu bergerak karena hal itu? Sebentar ya. Ad-Daili apa Ad-Dili? Ad-Daili ya. Oh ya, Abul Aswad Ad-Daili. Abul As'ad yang Ad-Daili itu Abul Musa sama. Fi nuskhah Ad-Daibuli. Ad-Daibuli. Abu Musa Ad-Daibuli. Ya, tahu ada Abul Aswad yang Ad-Daili itu. Coba sebentar. Abu Musa Ad-Daibuli. Ad-Daibuli ya. Ba Ad-Daibuli. Ad-Daibuli. Nah. Coba sih, bentar. Abu Musa Musa bin Maisarah Ad-Daili Al-Madani. Musa bin Maisarah Ad-Daili. Ya wis. Ad-Daili, sementara pakai Ad-Daili ya. Nah, enggak tahu ini soalnya. Ayo, terus. Tarjim. Paham ya? Abu Musa Ad-Daili berkata, bahwasannya dia berkata kepada Abu Yazid, bertanya lebih tepatnya, yaitu apa sih tawakal itu? Lalu Abu Yazid menjawab, mataqulu anta, apa yang kau katakan? Kemudian Abu Musa mengatakan, inna ashabana yakulun, bahwasannya para sahabat kami mengatakan, lau anna siba awal afa'i an yaminika wa yasarika ma taharraka lidzalika sirruka. Apakah hatimu, sirmu bergerak andai kata hewan-hewan buas dan ular-ular mengelilingimu kanan dan kirimu? Ya, jadi pertanyaan. Ini pertanyaan ini sebagai jawaban nanti. Faqala Abu Yazid, na'am. Lalu kemudian Abu Yazid mengatakan, iya. Ini belum tadi. Tarjim. Penjelasan apa yang dikatakan oleh para syekh mengenai tawakal. Bertanyalah Abu Musa Ad-Daili kepada Abu Yazid. Aku berkata kepada Abu Yazid, apa tawakal itu? Lantas Abu Yazid berkata, apa yang kamu katakan? Aku berkata, sesungguhnya para sahabat kami mengatakan,
andaikan binatang-binatang buas dan ular-ular itu muncul dari sebelah kanan dan kirimu, apakah hatimu bergerak karena hal tersebut? Taib. Lanjut. Faqala Abu Yazid, "Na'am, hadza qaribun. Lakin law anna ahlal jannati fil jannati yutana'amuna wa ahlan nari fin nari yu'azzabuna. Summa waqa'a laka tamyizun bainahuma kharajta min jumlatit tawakkuli." Maka berkatalah Abu Yazid, "Ya, ini adalah dekat. Akan tetapi andai kata bahwasanya penduduk surga di dalam surga itu mereka diberi nikmat, dan penduduk neraka di neraka itu mereka diberi azab. Kemudian terjadi untukmu pembedaan di antara keduanya, maka kamu telah keluar dari konteks tawakal." Fahimtum? Fahimtum? Umumnya orang itu dia mengatakan tawakal itu adalah orang yang tidak gentar sama sekali tatkala dikelilingi bahaya, seperti dikelilingi oleh ular. Kok dia tidak gentar sama sekali? Umumnya ini dikatakan adalah suatu ketawakalan, pasrah. Ternyata di sini dijelaskan itu baru mendekati tawakal. Tawakal itu adalah di mana seseorang tawakal yang benar atau betul-betul atau hakikatnya tawakal adalah ketika ada orang yang dia tidak peduli dan tidak membedakan antara ahlul jannah yang mendapatkan nikmat dengan ahlun nar yang disiksa. Di dalam hatinya sama sekali tidak berbeda sama sekali. Itu baru tawakal. Artinya hatinya ini tidak menoleh kepada selain Allah. Fahimtum? Fahimtum? Ya, dia mau dia masuk surga, mau dia masuk neraka, itu semua yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi yang dia masuk surga ya Allah yang memasukkan, masuk neraka ya Allah yang memasukkan. Yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai beberapa sholih itu mengatakan, seumpama saya masuk surga tapi Allah tidak ridho kepada saya, sedangkan saya masuk neraka tapi Allah ridho kepada saya, maka saya lebih memilih masuk neraka. Karena yang saya cari bukan surga atau neraka, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak mungkin terjadi secara nas, tapi secara cita rasa orang-orang soleh itu yang berharap kepada ridho Allah semata, mereka sampai mengatakan demikian. Karena dia tidak nyari surga, tidak nyari neraka, yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dengan kenikmatannya itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan surga memberi nikmat. Neraka dengan segala adab siksanya tidak akan membahayakan seseorang jika Allah tidak mengizinkan mereka untuk zabaniyah, ular kalajengking, untuk memberi bahaya kepada orang yang masuk neraka. Paham ya? Nah, jadi semuanya sama. Semuanya sama. Ada enggak makhluk yang dapat nikmat di neraka? Ada enggak makhluk yang dapat nikmat di neraka? Ada enggak Ustaz? Yang keras? Ada enggak? Ada siapa? Siapa? Abu Lahab disiksa ya akhi. Ada enggak yang mendapatkan nikmat? Ya ada. Lah ular itu enggak panas, kalajengking enggak panas di neraka lah. Dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Zabadiyah tidak panas di neraka. Mereka ada di neraka atau di luar neraka? Di dalam neraka. Malaikat Zabaniyah di dalam neraka atau di luar neraka? Di dalam neraka. Ada nggak di dalam neraka yang mendapatkan nikmat? Ada. Zabaniyah, ya, ular, kalajengking, hewan-hewan itu yang
nyakot orang-orang yang dihukum di neraka. Karena di dalam neraka tidak semuanya dihukum. Zabaniyah masuk dihukum di neraka. Paham ya? Jadi semuanya ya Allah semua. Allah Ta'ala ngasih mudorot ya. Bisa mudorot kepada yang Allah kehendaki. Kalau Allah Ta'ala tidak memberi mudorot kepada yang Allah kehendaki, ya tidak akan ada mudorot walaupun di dalam neraka. Paham? Itu maksudnya. Zabaniyah tidak ada mudorot. Api neraka seberapa panas pun. Jelas ya? Jadi semuanya itu ya kembali kepada hakikat bahwasannya selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudorot. Neraka pun tidak bisa memberi mudorot kepada beberapa makhluk yang ada di dalamnya. Fahim tum? Taib. Makanya dia lihat, dia bilang sama, surga neraka sama saja. Ya, manfaat nggak manfaati, ya nggak mudoroti di luar dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Taib, lanjut. Lantas berkatalah Imam Abu Yazid, ya, ini dekat. Akan tetapi andaikan bahwasannya penduduk surga di dalam surga itu mendapatkan kenikmatan dan penduduk neraka di dalam neraka disiksa, kemudian terjadi suatu pembedaan padamu antara keduanya, antara kedua golongan ini, maka kamu keluar dari konteks tawakal. Nah, paham ya? Jadi orang tawakal itu adalah orang yang tidak membedakan antara penduduk neraka dan penduduk surga. Lo kan beda. Yang dimaksud di sini pembahasan antara bisanya sesuatu itu memberi manfaat dan mudorot itu sama. Semuanya adalah Allah. Fahim tum? Bukan dari sisi siksaan dan nikmat, bukan dari sisi itu, tapi dari sisi yang memberi manfaat dan mudorot itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan seandainya itu neraka dan surga, itu pun juga tidak lepas dari izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu konteksnya. Taib, lanjut. Wa su'ila Abu Abdillah Al-Qurashi 'ani tawakkuli faqala ata'alluqu billahi fi kulli halin. Dan ditanya Imam Abu Abdillah Al-Qurashi tentang tawakul, tentang tawakal. Lantas beliau menjawab, yaitu bergantung kepada Allah di dalam semua keadaan. Fahim tum? Taib, tarjim. Dan ditanyalah Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurashi mengenai tawakal. Lantas Syekh Abu Abdillah Al-Qurashi menjawab, tawakal adalah bergantung kepada Allah di dalam semua keadaan. Lanjut. Faqala as-sa'ilu zidni. Faqala tarku kulli sababin la yusilu ilallah. Maka berkatalah sa'il penanya, tambahkan kepadaku. Maka Abu Abdillah Al-Qurashi menjawab, meninggalkan setiap sebab tidak menyampaikan kepada Allah. Fahim tum? Fahim tum?